Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini kita akan masuk pada materi sharing research atau berbagi sumber daya. Apa itu berbagi sumber daya? Teknisnya, di sini kita akan praktik tentang cara bagaimana berbagi sumber daya yang ada di PCA itu dapat diakses oleh PCB atau dapat digunakan oleh PCB. Nah, ini ada dua PC yang berbeda. Kemudian yang satu melakukan sharing research, artinya dia membagikan sumber daya yang ada pada dirinya. Kemudian PCB nanti akan mengakses atau akan mengambil sumber daya dari PCA. Nah, kurang lebih teknisnya seperti itu. Oke, kita langsung praktik. Yang pertama, pastikan dua komputer atau dua PC kita itu berada dalam satu jaringan. Ya, di sini bisa menggunakan satu WiFi yang sama, atau bisa menggunakan satu jaringan yang sama, atau bisa juga kita menggunakan kabel Cooper UTP dengan tipe cross, itu menghubungkan langsung dari PCA ke PCB seperti itu. Nah, jika sudah dalam satu jaringan, kita akan mulai melakukan sharing research. Di sini yang akan saya praktikkan adalah bagaimana caranya kita sharing research folder atau file. Yang pertama, kita akan membuat folder baru. Di sini kita akan membuat folder baru, yaitu sharing folder. Nah, ini folder yang akan kita sharing ke PC lain atau ke PCB. Nah, di dalamnya juga saya akan berikan file. Ini file sharing, file yang di share atau file yang dibagi. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana PCB akan mengakses folder kita dan dia bisa mengambil file yang ada di dalamnya. Seperti itu. Nah, pertama-tama kita akan pilih folder mana yang akan kita share. Karena kita sudah membuat folder sharing, folder yang ini akan kita share. Kita klik kanan, kemudian masuk ke properties. Di properties ada menu tab namanya sharing. Kemudian ada pilihan yang bernama share. Artinya kita akan membagi folder sharing folder tersebut. Kemudian kita klik share, dan sini ada pengaturan tentang kepada siapa saja kita akan meng-share folder kita. Kalau kita akan membagikan sumber daya kita. Nah, sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada guest. Guest adalah tamu. Jika tamu, maka dia berkunjung pada laptop kita langsung. Nah, di sini kita tidak akan praktik dengan yang ini. Nah, kalau Renal ini adalah nama PC saya, dan everyone adalah untuk semuanya. Ya, berarti jika ada komputer yang terhubung dengan komputer saya atau dalam satu jaringan, maka semuanya bisa mengambil atau mendapatkan sumber daya dari kita. Di sini kita akan praktikkan menggunakan everyone. Kemudian kita add. Nah, di sini ada level permission. Ya, ada permission level, di mana pilihannya ada dua, read atau read and write. Lalu apa perbedaannya? Kalau read ini ketika PCB itu mengakses folder kita, maka dia hanya bisa membaca foldernya. Ya, dia hanya bisa membaca atau dia hanya bisa mengambil. Tapi jika kita mengaktifkan read and write, berarti ketika PCB mengakses folder kita atau mengakses sumber daya kita, maka dia juga bisa melakukan
write atau menulis di dalamnya. Arti menulis di dalamnya berarti dia bisa mengedit, kemudian dia bisa menambahkan folder baru atau file baru di dalamnya. Nah, seperti itu. Sini saya akan lakukan read saja. Dan kita klik share. Tunggu beberapa menit dan sini keterangannya your folder is shared. Berarti folder kita sudah tershare. Ya. Oke, kita done. Kemudian kita close. Nah, foldernya sudah bisa diakses oleh PCB atau komputer lain. Lalu bagaimana cara mendeteksi PC lain itu dapat mengakses sumber daya kita? Nah, di sini pastikan kita tahu alamat IP PC kita atau PC yang di-share, melakukan sharing folder. Nah, sini karena saya menggunakan jaringan ruang guru, kita cek alamat IP, kita open network, kemudian change adapter, dan saya menggunakan WiFi, saya tidak menggunakan Ethernet. Kita klik kanan, status, detail. Nah, IP versi 4 address. Berarti IP yang digunakan oleh PC kita, PC saya adalah 192.168.100.43. Nah, ini adalah alamat IP yang nantinya akan diakses oleh PCB atau PC lain yang akan terhubung kepada PC kita, akan mendapatkan research dari PC kita. Berarti dia cukup mengakses ini. Nah, sebelum akses, saya akan berikan tips dulu bagaimana sharing option ini beberapa pengaturannya. Nah, kita masuk ke Open Network, kemudian di sini ada yang namanya sharing option. Nah, ketika kita klik, maka di sini adalah konfigurasi bagaimana kita akan membagi folder kita yang tadi sudah kita share itu kepada PC lain. Di paling bawah ada yang namanya password protected sharing. Nah, ini menunjukkan bahwa apakah komputer kita akan melakukan password ketika melakukan sharing atau tidak. Nah, defaultnya ketika kita melakukan sharing pertama kali itu default dari password protected sharing ini itu berada di turn on. Jika turn on, maka PCB yang akan mengakses ke komputer kita itu akan dimintai password, sehingga tidak sembarang orang bisa mengakses. Hanya beberapa PC yang tahu password dari sharing PC kita. Tetapi jika kita melakukan turn off, maka ketika dia mengakses PC kita, dia tidak diperintahkan untuk memasukkan password. Ya, maka siapa saja yang tidak memiliki password bisa mengakses. Nah, itu sekarang kita akan coba bagaimana melakukan akses kepada PC yang sudah melakukan sharing research. Nah, karena di sini saya menggunakan PC yang sama, maka ini juga bisa berlaku pada PC yang lain. Yang penting dalam satu jaringan. Silakan kita ketikkan run di sini, maka akan muncul seperti ini, ya, run. Atau kalian bisa klik tekan pada keyboard star dan huruf R, star plus R, seperti ini. Nah, kata kuncinya adalah alamat IP. Alamat IP kita tadi 192.168.100.43. Nah, tinggal tambahkan backslash di depannya, backslash 2 kali, dan ketikkan alamat IP yang akan dituju, 192.168.100.43. Jika sudah di enter, maka
Ini berhasil karena sharing folder yang sudah kita share tadi ini sudah ada di layar kita. Kemudian kalau kita klik di dalamnya ada ini file yang di share. Nah, ini folder yang tadi ada di share pada PCA. Ya, seperti itu. Baik, ini sudah berhasil. Jika ada pertanyaan silahkan layangkan pertanyaannya di WhatsApp. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.